Kita bertemu kembali. Kali ini kita membahas sesuatu yang kayaknya keren bro ya, yaitu analisis jualan nasi goreng pakai mix marketing Philip Kotler. Philip Kotler itu pakar marketing internasional. Apa urusannya dengan nasi goreng? Jadi ceritanya begini bro, saya iseng-iseng beli nasi goreng. Nah, keramainya seperti ini. Saya pikir kan sepi itu, karena yang nongkrong kan sedikit. Saya pesen, nggak taunya saya nunggu 1 jam hanya untuk mendapatkan sebungkus nasi goreng. Saya pikir apa hebatnya sih ini jualan nasi goreng ini, kok sampai segitunya gitu. Ternyata yang beli itu duduknya jauh-jauh tuh, pakai motor gitu kan, nggak kelihatan. Setelah saya tunggu antriannya, ternyata saya antrian nomor sekian. Jadi nasi goreng ini laris banget. Jadi lokasinya itu memang dekat perumahan, perkampungan, dekat kampus, dekat tempat kos-kos. Jadi di seputar itu tentunya banyak anak kos, banyak karyawan dengan gaji seputar entry level lah bro, sedikit di atas UMR. Kemudian yang dijual itu nasi goreng dengan harga 10.000, 12.000, 13.000, dan harga tertinggi 17.000. Penjual ini juga sudah menyediakan pembayaran dengan cara elektronik. Penjualnya sudah gaul bro. Ini produk nasi gorengnya bro. Dari sisi jumlahnya kategorinya besar, banyak, mengenyangkan. Kemudian kelengkapannya hanya timun 2 biji, ada sosis, kemudian ada lombok, kemudian ada sayur sedikit, dan yang lainnya standar nasi goreng. Untuk rasa juga standar bro, tidak istimewa banget, dan juga bukan berarti tidak enak, jadi sedang-sedang saja. Nah, di sini yang jadi pembahasan kita. Lantas penjualan nasi goreng di sini powernya di mana? Kenapa laris banget? Sekarang mari kita bahas pakai teorinya Pak Kotler, target market. Di depan sudah kita jelaskan, di daerah situ banyak karyawan entry level, banyak mahasiswa, dan perkampungan padat. Itulah yang menjadi segmen pasar dari nasi goreng. Kemudian produknya nasi goreng sederhana, cepat, dan bisa dinikmati oleh segala lapisan masyarakat, dan itu juga sesuai dengan target pasar kita. Tentang kualitas, rasa, tentunya bisa disetting menyesuaikan. Biasanya juru masak itu bro, dia itu bisa membuat masakan enak, sedang, atau tidak enak, dan dia paham kepada siapa dia menjual. Nah, untuk yang di sini bisa jadi memang dia setting rasanya kurang lebih segitulah, menyesuaikan dengan konsumen yang akan disasar. Kemudian harga, karena dia udah men-setting tentang rasa, kemudian dia juga sudah tahu tentang calon konsumennya, dia tentukan harganya itu seputar 10.000 sampai dengan 17.000, dan itu pas sekali untuk kantong entry level dan mahasiswa. Gimana bro? Sampai di sini teorinya Pak Kotler ini masih masuk ini untuk strategi penjualan nasi goreng yang dilaksanakan oleh si penjual tersebut. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasannya untuk place
and promotion. Lokasinya tadi berulang-ulang sudah kita sampaikan ya bro ya. Jadi perkampungan, dekat kos-kosan, kemudian berada di jalan yang tidak beraspal, dekat daerah perempatan, tapi juga dekat dengan jalan beraspal, sehingga orang dengan mudah hilir mudik di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir, promotion. Jadi di penjual nasi goreng ini menggunakan pembayaran dengan cara elektronik. Dia sudah tahu ini, dia konsumennya siapa. Konsumennya orang-orang gaul, dan hari gini nggak ada orang nggak bawa HP itu. Kemudian saya nggak sempat melirik apakah dia itu ikut jaringan GoFood atau GrabFood. Sepertinya saya belum melihat itu. Saya sendiri underestimate, nah ini jualan gini paling harus cash lah. Nah, saya sendiri ternyata kaget, akhirnya saya bayar cash dan dia sibuk itu nyari-nyari uang kembalian. Ternyata masuk bro, jualan nasi goreng ini pakai teori mix marketingnya Pak Kotler. Hasil pembahasan kita tadi semua teori masuk itu, mulai dari perencanaan produk, kemudian penentuan harga, kemudian pemilihan lokasi, kemudian promosi. Ternyata pakai teori bauran pemasarannya Pak Kotler. Tapi kita tidak tahu apakah itu mereka menggunakan teori itu atau mereka itu naluri sebagai penjualnya sudah sangat tinggi itu, sehingga ketika dia akan menjual itu secara alamiah pengambilan keputusannya itu sudah pas dan cocok kalau kita analisa dengan mix marketingnya Pak Kotler. Untuk lebih mantapnya, mari kita lihat mix marketingnya Pak Kotler. Marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan dalam hal produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam target market. Nah, untuk mix marketing yang lain bisa dilihat di bawahnya bro. Sekarang mari kita samarikan. Produknya nasi goreng, tampilannya sederhana, rasanya pas, tidak enak atau enak sekali, tapi sedang. Kemudian harganya hanya seputar 10 sampai 15-16 ribu. Lokasi penjualannya di daerah perkampungan, dekat kos-kosan, dekat tempat tinggal karyawan entry level. Kemudian promosinya menggunakan pembayaran elektronik dengan strategi dan pengambilan keputusan seperti itu, sehingga layak kalau nasi goreng ini memang laris di daerah situ. Gimana bro? Minat terjun di bisnis nasi goreng? Ini sudah kita analisis ini, tinggal kita mempraktekkan saja. Kalau kita jualan nasi gorengnya itu di lokasi seperti yang terlihat di gambar itu bro, apakah itu di mall atau di resto hotel bintang 5, tentu mix marketingnya Pak Kotler harus kita ulangi dari awal. Beda sama sekali. Produk, price, place, and promotionnya harus kita kaji ulang lagi.
Nah, pada perkembangan selanjutnya mix marketing itu bukan 4 bro, tapi nambah lagi, yaitu product, price, place, promotion, ditambah lagi people, process, and physical evidence. Bahkan yang lebih mutakhir lagi, bukan 7 jadi 9. Jadi awalnya 4 jadi 7, kemudian jadi 9. Nah, yang kedua terakhir itu people opinion and power of politics. Sudah semakin ruwet bro. Jadi kalau bisnis ketika ada musim kampanye, nah, itu harus diperhitungkan itu. Udah, yang itu nggak usah dibahas bro, terlalu panjang lebar itu. Kalau saya bahas itu lagi, kapan saya uploadnya? Oke bro ya, sampai sini. Kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan sekali lagi, salam sukses.